sahabat-sahabat doa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja pada hari ini. Mari kita mau kembali naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaannya. Semua ada sukacita, amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang tetap mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa mengikuti ibadah pengerja kami hari ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu dimanapun berada, tim pengerja Yayasan Sola Gracia. Bapa, urapi kami semua yang ambil bagian hari ini di dalam ibadah pengerja kami. Peniup shofar, pendoa syafaat, penyampai firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, terutama yang menyampaikan firman-Mu di dalam ibadah pengerja kami hari ini. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar yang disampaikan hanya kebenaran firman-Mu saja. Bapa, bagi kami juga yang menerima kebenaran firman-Mu hari ini, urapi kami semua dimanapun kami berada, agar firman-Mu yang kami terima hari ini bisa menjadikan kami untuk menjadi bekal kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Walaupun dalam situasi sulit sekarang ini, tapi bersama Tuhan kami bisa melewatinya. Ampunkan segala salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya kita adalah satu di dalam Tuhan, amin. Hati kita, jiwa kita, bahkan roh kita disatukan Tuhan di dalam memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman,
saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Baik, saatnya kita mau masuk dalam penyembahan kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan hadir di setiap hati kita untuk memenuhi jiwa, pikiran, bahkan roh kita, agar semua penyembahan kita layak untuk Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, oh, haleluya, oh. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami ya Bapa, jamahlah kami
kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Bapa yang baik, Kau Allah yang kami puji dan kami sembah. Kau Allah yang kami agungkan. Tiada Allah yang seperti Kau, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kau Bapa yang begitu baik, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Ya Bapa Shikara Papa, ya Bapa Shikara ya Bapa Shikara Papa. Kami sembah Kau, kami agungkan Kau Bapa yang baik. Oh ya Bapa Shikara ya Papa. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau ya Bapa, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah. Biarlah setiap lutut kan bertelut menyembah-Mu, setiap lidah kan mengaku Kau Allah yang begitu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sudah hadir di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah menjamah dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, setiap kami yang memuji menyembah-Mu, kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya kuasa ilahi memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi-Mu ya Bapa. Karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diurapi Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kehidupan kami di sepanjang minggu ini, hingga kami ada dalam keadaan sehat-sehat. Sebentar tadi Tuhan kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah sebagai dupa yang harum yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tapi Tuhan sebelum kami menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampunkan akan segala pelanggaran kami, agar doa-doa syafaat kami layak Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat Yayasan Sola Gracia
baik itu yang di Medan, Taman Doa, dan Pondok Retreat. Semuanya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, agar Yayasan Sola Gracia aman dalam lindungan Tuhan. Dan semakin dipakai Tuhan jadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan semakin nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga buat Bapak pengawas dan Ibu ketua kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan juga tetap menjaga mereka dan keluarga mereka semua, agar Bapak pengawas dan Ibu ketua kami serta keluarga Tuhan pakai terus jadi alat Tuhan yang terbaik. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat pengurus, pendoa, pengerja. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, agar kami aman dalam lindungan Tuhan. Itu juga sahabat-sahabat doa kami yang ada dalam keadaan sakit. Kira Tuhan jamah, Tuhan berkati obat yang dipakainya, agar sahabat doa kami bisa sembuh. Dan kami juga bisa nantinya melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat negara-negara yang ada di luar Indonesia, yaitu negara bagian Amerika Serikat yang saat ini Tuhan dalam keadaan rusuh. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati negara ini dan juga negara bagian yang lain yang ikut dalam kerusuhan ini, agar kerusuhan ini tidak berlanjut dan tidak meluas kemana-mana. Tuhan yang melawat negara-negara yang ikut dalam kerusuhan ini, agar ada dalam kedamaian dan ketenangan Tuhan. Begitu juga Tuhan yang memberkati pemerintah negara ini, agar pemerintah juga bisa mengambil solusi dan jalan terbaik untuk bisa menghentikan kerusuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke negara bagian Amerika Serikat ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi di negara tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana memberlakukan hidup new normal di beberapa daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang di Indonesia. Tuhan yang memberkati rencana ini, agar rencana ini benar-benar terrealisasi, agar seluruh rakyat Indonesia bisa kembali hidup normal tanpa melanggar syarat-syarat yang berlaku yang telah diberikan pemerintah kami. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 dimanapun berada saat ini, dirawat di rumah sakit manapun Tuhan yang memberkati, agar saudara-saudara kami ini dapat pulih kembali dan beri mereka vitamin surga, agar mereka bisa hidup normal dan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Dan juga Tuhan, mengenai dana-dana yang dibutuhkan pemerintah untuk penanggulangan wabah corona Tuhan, dana yang dibutuhkan Tuhan begitu besar. Tapi kami percaya Tuhan, pasti Tuhan mencukupkannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang memenuhi kebutuhan negara kami. Tuhan juga kami minta agar Tuhan mengalihkan pikiran orang-orang atau oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan ataupun korupsi. Tapi biarlah dana itu dipakaikan tepat pada sasaran. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa-doa permohonan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Semua doa-doa kami ini kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Segala hormat, puji, sembah dan kemuliaan Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu.
Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami, menerima kami sebagaimana kami ada pada saat ini. Allah yang kami percayai dan Allah yang kami imani, yang selalu menjaga kami, merawat kami, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Apabila sebentar kami mau berinteraksi bersama dengan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami untuk bisa mengertinya dengan baik dan dengan benar. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, beginilah pembacaan firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kalau kita melihat kebiasaan seorang anak ketika anak itu takut, maka anak itu menutup wajahnya, anak itu diam dan kemudian mungkin dia sesungguhkan menangis. Tapi yang paling dia cari itu adalah bapaknya. Kita bisa bayangkan kalau bapaknya datang, maka anak itu akan berlari dan kemudian memeluk bapaknya, dan kemudian mengatakan bahwa dia sangat takut, bahwa dia sangat gentar ketika berhadapan dengan ketakutannya. Hal-hal yang membuat dia begitu merasa terancam dan tertekan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati dalam kehidupan kita sekarang, maka kita melihat bahwa ada banyak orang sekarang yang ketika ketakutan, ketika ada ancaman, ketika ada badai hidup, maka dia sama sekali tidak melihat siapa yang bisa menolong dia. Dia tidak ingat lagi bahwa Tuhan itu ada. Dia akan sibuk untuk cari selamat. Dia akan pakai otak dan strateginya. Rata-rata manusia akan selalu lakukan itu. Yang ketiga, dia juga akan mungkin cari dukungan orang lain. Yang keempat, dia mungkin akan buat koalisi kekuatan. Tuhan itu kadang-kadang jauh sekali dari perhitungannya sebagai pribadi yang mampu menolong dia. Sehingga hasilnya kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang kita ciut. Mari kita coba lihat waktu murid-murid berjalan bersama dengan Yesus dalam kapal. Mereka berbincang ke sana kemari, dan kemudian ketika badai mengamuk, mereka
langsung mengambil sikap melakukan ini dan itu, mengepakkan layar dan kemudian mengatur posisi. Dan mereka tidak ingat kalau Yesus ada di kapal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan hidup kita seolah-olah ada pada posisi yang aman, ketika perjalanan hidup kita itu ada pada posisi yang sangat luar biasa menyenangkan, maka ada kemungkinan kita juga banyak melupakan Tuhan. Tapi ketika badai itu datang, maka kita menjadi orang yang sangat luar biasa restless, gelisah. Kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa takut. Kita menjadi panik. Sementara kita lupa ada pribadi yang mampu menolong kita dengan caranya yang tak kita bisa pikirkan secara akal pikiran kita. Dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid itu, karena Yesus tidak diingat, akhirnya Yesus tidur di buritan kapal. Dia enak. Dia mendengkur murid-muridnya. Semua kalang kabut. Ketika situasi kapal hampir tak bisa lagi dikendalikan, baru mereka ingat Yesus rupanya ada. Dan kemudian dia marah. Perhatikan kembali, murid-murid itu marah. Marah kenapa? Karena Yesus itu mereka lihat tenang dan kemudian tidur di buritan, sehingga mereka katakan, apakah kau tidak tahu kalau kita sekarang ada pada posisi celaka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran dari teks Alkitab kita, coba kita lihat secara judul. Dalam lindungan Allah hari ini. Dikatakan pada ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, maka dia akan lebih banyak duduk diam. Bukan menjadi orang yang gelisah dan kemudian mengambil tindakan ini dan itu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya orang yang percaya itu betul-betul paham, betul-betul tahu, betul-betul sadar bahwa ada pribadi yang mampu mengendalikan seluruh pergumulan penderitaan. Saya tertarik sekali waktu seorang anak perempuan mendatangi ayahnya, yang ayahnya kebetulan adalah seorang chef di sebuah restoran. Dia cerita, "Bapak, kalau saya punya persoalan, saya bisa selesaikan. Muncul lagi persoalan yang lain. Apakah orang tidak mengalami persoalan? Apakah orang hidupnya datar? Kenapa ketika permasalahan datang, saya ini kok bisa hancur-hancuran?" Ayahnya diam saja. Dan kemudian ayahnya mengambil wortel, ayahnya kemudian mengambil telur, dan kemudian ayahnya mengambil kopi. Dan kemudian dalam 3 wadah yang sama besarnya, maka ayahnya itu memasukkan air yang sangat luar biasa panas ke wadah yang pertama, dan kemudian dia masukkan wortel. Kemudian wadah yang kedua dia masukkan telur, dan wadah yang ketiga dia masukkan kopi. Anaknya tidak tahu apa yang hendak dikerjakan oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian wadah itu dia buka.
Dan dia katakan kepada anaknya, lihat ini wortel. Dan kemudian ayahnya tanya ke anaknya, tadi kamu lihat wortelnya bagaimana? Anaknya bilang, tadi wortelnya keras, sekarang coba kamu lihat bagaimana? Anaknya bilang, wortelnya jadi lembut. Oh begitu ya. Sekarang lihat wadah yang kedua yang berisi telur. Apa yang kamu lihat? Apakah memang telur itu berubah? Dan anaknya bilang, iya. Apa yang kamu pelajari dari telur? Telur itu punya cangkang dan cangkangnya itu tipis dan di dalamnya ada cairan. Sekarang coba kamu lihat dan kamu pukul bagaimana telurnya pakai sendok. Dia pukul dan dia bilang, Pak, kelihatan telurnya itu mengeras. Sekarang coba lihat pada wadah yang ketiga yang berisi kopi. Coba kamu amati, coba kamu cium apa yang terjadi. Dan kemudian anaknya bilang, Pak, kopi ini aromanya wangi luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wortel, telur, dan kopi sama-sama mengalami pemanasan, sama-sama disiram oleh air, tapi wortel yang tadinya itu keras sekarang menjadi lembut. Telur yang tadinya lembut sekarang mengeras. Tapi kopi tadi yang begitu dimasukkan ke dalam air yang begitu panas, dia mengeluarkan aroma wangi. Kalau saya mau tanya, kita ini kira-kira di mana ini? Semua orang sekarang mengalami pandemi COVID-19. Lalu kita, apakah kita jadi wortel, atau jadi telur, atau kita jadi kopi? Pergumulan, penderitaan, persoalan hidup membuat hidup kita itu punya aroma yang wangi, kesaksian yang begitu baik. Saya belajar kepada satu orang wanita. Dia kebetulan mengalami pergumulan dengan penyakit kanker. Dan umurnya sudah tua. Dan dia katakan bahwa dia tidak akan mengalami proses kemoterapi. Sebab apa? Sebab ada begitu banyak proses karena umurnya sudah menua. Dan kemudian kanker itu terus menggerogoti tubuhnya. Setiap kali saya kunjungan, akhirnya dia sudah tidak bicara. Kita bicara itu hanya pakai tulisan, memakai buku. Tapi satu hal yang dia kerjakan dalam hidupnya sampai akhir hidupnya adalah apa? Dia menciptakan sebuah kesaksian yang indah dari pergumulan sakit kanker yang dia punya. Ketika dia bangun, maka dia mulai mendorong kereta sorongnya, kursi rodanya, dan kemudian dia masuk di pencahayaan matahari pagi yang begitu indah. Dan kemudian dia berkata kepada kanker yang dalam tubuhnya, kita tinggal dalam satu tubuh yang sama, mari kita jangan saling menyakiti. Dan dia berdamai dengan sakit kankernya. Sampai akhir hidupnya dia bukan orang yang begitu banyak mengeluh. Ada begitu banyak orang menderita sakit kanker yang akhirnya juga angernya tidak selesai. Dan kemudian dia menciptakan masalah-masalah yang baru. Tapi wanita itu ketika pergumulan, ketika penderitaan, dia menghasilkan aroma yang wangi. Kesaksiannya menjadi kesaksian yang indah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kembali sangat luar biasa dalam dia katakan,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Kalau aku percaya kepadanya, maka otomatis dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sebuah kubu pertahanan, itu dibuat dan dibangun dari sebuah bangunan yang begitu kokoh, dan kemudian ada semacam tempat penglihatan, dan kemudian seandainya gempuran apapun yang terjadi, orang yang ada dalam kubu pertahanan itu maka akan nyaman. Sebab apa? Sebab senjata yang paling kuat pun tidak akan mampu menembus kubu pertahanan itu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kembali pada ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kau tak perlu takut terhadap sakit sampar dan berjalan dalam gelap. Tak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata memang hati yang bertemu dengan Tuhan itu akan menjadi sebuah hati yang memang betul-betul tenang. Sehingga Daud sekali waktu mengatakan dalam Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi setiap orang yang tidak tenang maka mungkin perlu bertanya, jangan-jangan saya membutuhkan Tuhan untuk menenangkan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita menjadi saksi hidup bahwa begitu banyak musuh, sampai 1.000 rebah di sisi, dan kemudian 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Artinya kita sangat luar biasa spesial. Mari kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa spesial. Kita ini adalah orang-orang yang memang luar biasa Tuhan kasihi dan cintai. Ada begitu banyak kesaksian hidup di muka bumi bahwa pergumulan, penderitaan, persoalan bisa membawa kita kepada aroma yang wangi tadi. Semakin dibabat, kita semakin merambat. Mari kita coba lihat pada ayat yang ke-8. Dia katakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kok tembok Jeriko tidak dihancurkan oleh orang Israel dengan pedangnya? Tidak. Kota Jeriko tidak dihancurkan oleh orang Israel itu dengan apa? Dengan lembingnya, tidak. Tapi kalau kita jujur melihat dalam sejarah Alkitab, yang bisa meruntuhkan tembok Jeriko itu adalah hanya Tuhan. Orang Israel hanya satu yang mereka kerjakan. Mereka bernyanyi dan membawa tabut perjanjian. Menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengelilingi tembok kota Jeriko sambil bernyanyi. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan minta mereka berkeliling sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu runtuhlah tembok kota Jeriko.
kita melihat alangkah luar biasanya. Ketika kita melipat tangan kita, maka Tuhan jadi Tuhan yang buka tangan. Ketika kita menutup mata kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang membuka matanya untuk melihat persoalan-persoalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada begitu banyak kesaksian Alkitab kembali, seperti pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Seperti kubu pertahanan tadi, Tuhan memagari kita dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga pergumulan, persoalan, penderitaan Tuhan bentengi, dan kita ada di dalam benteng itu. Dan ayat yang ke-11 indah luar biasa. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam teks bacaan ini Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita bisa merasakan kenapa sih orang percaya itu sangat tenang. Sebab apa? Dia melihat sosok pribadi yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Dia melihat satu sosok pribadi yang lebih mampu untuk apa? Untuk menolong dia menghadapi setiap badai hidup. Sehingga kembali, di balik semua pergumulan, di balik semua penderitaan yang kita alami dalam hidup, di seberang badai ada pelangi. Saya nggak tahu apa pergumulan kita saat sekarang. Saya yakin kita punya pergumulan, kita punya persoalan. Tapi apakah dalam pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, kita menjadi seorang pribadi yang teguh, pribadi yang teguh, pribadi yang mantap mengatakan, perlindunganku adalah Dia, Tuhanku. Fanny Crosby buta, tak bisa melihat. Fanny Crosby sangat bergumul, jadi dibesarkan dari keluarga yang menderita. Tapi pergumulan itu membuat dia menjadi pribadi yang tangguh dan mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Siapkah kita untuk menjadi kopi yang begitu disiram air panas tapi menghasilkan aroma yang wangi? Mampukah kita melihat bahwa di tengah badai sekarang, di seberangnya ada pelangi yang indah? Tuhan meneguhkan kita untuk sampai ke tahap sana. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Bahwa sebagai orang percaya kami menaruh keyakinan mutlak bahwa Tuhan mampu mengerjakan
bahwa Tuhan mampu menolong kami menyelesaikan persoalan kami lebih daripada kami mampu menyelesaikannya. Ajar kami untuk tetap diam, tenang dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita saat ini untuk terima pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita oleskan minyak di ubun-ubun kepala kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Semua pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran buruk, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua mata kami, sehingga dengan mata ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu, dan kami boleh melihat begitu banyak tuaian jiwa yang dapat kami layani ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi kedua telinga kami, sehingga kami lebih peka lagi mendengar suara-Mu ya Tuhan. Dan kami juga lebih peka mendengar keluhan-keluhan setiap orang-orang yang datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Bapa dalam surga, bilang Engkau juga mengurapi hidung kami, sehingga kami boleh membedakan roh yang ada di hadapan kami adalah roh kudus atau roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi otak kecil kami, sehingga semua memori buruk yang pernah kami alami ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan mengingat-ingatnya lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di mulut, bibir, dan lidah kita. Bapa, biarlah Engkau mengurapi mulut, bibir, dan lidah kami Tuhan, sehingga dari mulut ini segala perkataan berkat yang kami sampaikan kepada setiap orang Bapa, segala perkataan kutuk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi hati kami Tuhan, sehingga hati kami sama seperti hati-Mu Yesus, yang berbelas kasihan kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua tangan kami Tuhan, sehingga dengan tangan ini kami mampu melakukan tugas kami yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi pusar kami, sehingga kutuk-kutuk leluhur kami semuanya kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua kaki kami Tuhan, sehingga dengan kaki ini kami boleh melangkah dengan berani Bapa, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita juga oleskan minyak di kedua tumit kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi tumit kaki kami Tuhan, sehingga ketika kuasa-kuasa kegelapan roh jahat apapun yang sudah kami lepas ke dalam pelayanan kami, semua kami kebas ke dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada serangan balik yang menimpa kepada kami, keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, bahkan harta benda kami yang bergerak dan tidak bergerak. Semuanya aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau yang langsung mengurapi kami Tuhan. Dan bila seumur hidup kami Bapa, kami senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima pengurapan-Mu. Haleluya. Amin. Karena perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Karena itu marilah pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Karena itu aku menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan aku mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar.
Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Dan aku hendak memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan dan bersorak-sorai dan menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah pengerja hari ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur tempat firman-Mu tinggal, sehingga Tuhan boleh bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu yang menabur firman-Mu hari ini. Urapi Tuhan dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia hikmat, kepintaran, itu juga kesehatan yang prima, sehingga Tuhan ketika dia menyampaikan firman-Mu, maka Tuhan setiap orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, dan orang yang mempunyai beban berat akan diberikan kelegaan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kami hari ini telah diurapi semua hamba-hamba-Mu, pengurus, pembina, pengerja Yayasan Sola Gracia, karena kami tahu Tuhan Engkau mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, dan kami juga Tuhan telah menerima perlengkapan senjata Allah yang datangnya daripada-Mu, sehingga kami menang Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.